Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari ibu-ibu kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Waqi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 56 ya. 56 yang mengisahkan dan menggambarkan golongan kiri atau ashabus shimal. Hari ini kita akan masuk ke ayat 57 tentang bagaimana kuasa Allah yang banyak didustakan oleh orang-orang kafir. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang menurunkan hujan, dan Allah yang menghadirkan untuk kita api. Nah, ini nikmat-nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Akan tetapi seringkali manusia tidak mampu mensyukurinya. Bahkan malah ada orang yang mendustakan, tidak mau mengimani bahwa Allah lah yang mendatangkan ini semuanya. Kita mulai dari ayat 57 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama ya. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. 1 2 3. Khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
masbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. 'Alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ayat 57 sampai 62 ini kita diingatkan oleh Allah tentang dari mana kita dulu datang. Apa bahan kita? Siapa yang menciptakan kita? Nahnu khalaqnakum, kami Allah khalaqnakum, telah menciptakan kalian. Falaula tusaddiqun, tapi mengapa kalian sama tidak mau membenarkan adanya hari kebangkitan? Ya. Kami menciptakan kalian, dari dulunya tidak tersebut, tidak ada kan? Tapi kemudian kalian ada hari ini karena apa? Kehendak dan kuasa kami. Sudah jelas tanda kemahakuasaan kami, tapi kok falaula tusaddiqun, kalian masih saja mengingkari adanya hari kebangkitan. Afara'aitum ma tumnun, maka terangkanlah, bukan tak terangkanlah, maka terangkanlah ma tumnun, tentang nutfah yang kalian pancarkan. Ini proses penciptaan manusia semua sama ya Bu ya. Yang beda cuma dua. Siapa? Nabi Adam dan Nabi Isa. Selain mereka berdua, proses penciptaannya adalah dari apa? Air mani yang memancar. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakan? Nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami yang menentukan, kami telah menentukan kematian antara kalian, dan kami tidak akan dapat dikalahkan, kehendak kami tidak akan mungkin dikalahkan. Ala an nubaddila amsalakum, untuk menggantikan kalian dengan orang-orang yang menggantikan kalian dengan orang-orang yang seperti kalian di dunia ini. Fima wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan menciptakan kalian lagi nanti di akhirat dalam bentuk yang kalian tidak ketahui hari ini. Jadi nanti ternyata Ibu, bentuk kita di akhirat itu tidak sama dengan bentuk kita hari ini. Kalau sekarang kan cantik-cantik ini, yang ganteng cuma satu. Nanti di akhirat cuantik semua. Ya. Kalau sekarang kan biasa-biasa saja kita lihat, tapi di akhirat nanti Bu, ada satu riwayat saya pernah baca itu, seorang suami melihat istrinya di akhirat di surga itu Bu, melongonya 40 tahun melongo doang coba Bu. Masya Allah. Karena apa? Sudah bentuknya sudah berbeda sama sekali dengan hari ini. Nah ini kita baca arti dulu ya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun, dan sesungguhnya kalian telah mengetahui bagaimana penciptaan pertama. Lah kok kalian tidak bisa mengambil pelajaran dan mengimani adanya kebangkitan nanti di hari kiamat. Baik, kita akan baca satu ayat kemudian masuk kepada tafsirnya. Ayat 57 tadi, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
Allah menyatakan bahwa dialah yang menciptakan kita semua ini. Makhluk-makhluknya termasuk manusia ciptaan siapa? Allah. Sementara orang-orang kafir mereka beranggapan bahwa apa? Setelah kematian nanti itu nggak akan mungkin ada kebangkitan. Sedangkan Allah yang menciptakan kita menyatakan, kami menciptakan kalian dari tiada menjadi ada, dan kami mampu membangkitkan kalian untuk kedua kalinya nanti. Kira-kira kita lebih percaya yang mana? Pernyataan orang kafir atau pernyataan Allah? Lah disinilah kita dikuatkan lagi keimanannya tentang adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kalau orang yang tidak beriman, Bu, biasanya cuman menggunakan logika, kemampuan akal yang sangat terbatas. Menurut mereka ya sudah, kalau orang mati ya selesai ceritanya, gak akan ada lagi kehidupan selanjutnya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Orang-orang kafir itu sampai berani bersumpah bahwa apa? Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati, kata mereka. Ya. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 38, ya. Mereka bersumpah saking yakinnya bahwa orang mati itu nggak akan hidup lagi. Tapi aneh, mereka mengatakan orang mati nggak akan hidup lagi, tapi percaya ada hantu, vampir, pocong, Dracula. Ini kan aneh. Katanya yang mati udah selesai mati lah, kok tiba-tiba ada yang ketakutan dengan film horor lah. Makanya Islam datang untuk mengoreksi apa? Paradigma yang salah di antara kebanyakan manusia pada hari itu. Allah menyatakan dengan sangat tegas, gamblang dan jelas bahwa Dia mampu membangkitkan kita semua. Dan Allah yang sudah menentukan harinya itu nanti terjadinya tanggal berapa, di hari apa, tahun berapa. Kita ndak usah apa? Ikut-ikut ilmu kirologi. Apa Bu kirologi? Ilmu kira-kira. Kiro-kiro. Apa? Kirata. Ini banyak orang sukanya ngiro-ngiro. Nanti tahun 2, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Pret. Ini apa, ramalan-ramalan orang-orang yang tidak beriman. Dulu pernah ya tahun 2012 Bu ya, masih ingat nggak? Heboh dunia. Awas tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kiamat. Dulu ikut stres enggak ini Ibu dulu? Hah? Enggak ya? Takutnya ada yang sudah mulai nabung beras di lumbung gitu. Persiapan kiamat Pak Ustadz. Memang kalau kiamat lumbungnya nggak hancur. Nah dulu banyak yang stres, utamanya orang-orang yang memang tidak punya iman. Takut sekali mereka kalau terjadi apa? Kiamat. Kita mah santai saja. Coba ayo kita tunggu tanggal 12 bulan 12 2012. Enak aja tuh, tetap ngopi-ngopi semuanya, iya kan? Nah, maka memang la ya'lamuhu illahu. Enggak ada yang tahu kapan datangnya itu kecuali hanya Allah. Kita enggak usah mikir kapan kiamat, enggak usah. Kemarin katanya Ramadan kemarin Bu ya, rame kan? Ada meteor. Pada tegang kemarin enggak? Lawang saya dapat japri dari beberapa ibu-ibu kok. Ustadz bener enggak ini? Katanya Ramadan ini hari Jumat nanti ada meteor jatuh. Hadisnya ini. Santai aja Bu. Ternyata apa? Setelah dicek-cek hadisnya dhaif sekali. Dan memang ternyata enggak jadi apa-apa. Yang sebelumnya viral membuat orang deg-degan, sekarang mana? Suaranya enggak kedengaran lagi. Makanya jangan terlalu apa? Berani menafsir atau memperkirakan tentang kiamat.
Dalam surat Al-Waqiah kemarin Allah menyitir bagaimana perkataan orang-orang kafir. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ya kan, masih ingat tidak? Kata orang-orang kafir, mosok sih kalau kami sudah mati, sudah jadi debu, tulang belulang yang rapuh, apakah kami akan bangkit lagi? Nah, maka Allah jawab di sini, nahnu khalaqnakum. Loh, kami menciptakan kalian dari nol, tidak ada apa-apa dulunya menjadi sekarang ada aja bisa kok. Apalagi cuman mengembalikan kalian yang sudah pernah wujud di muka bumi, di alam dunia. Ditambahkan hadis kemarin bahwa apa? Semua tubuh manusia ini ya bela akan hancur, dimakan cacing tanah semua nanti. Secantik apapun bu, seganteng apapun. Dulu ada namanya Lady Di, masih ingat tidak? Cuantik apa tidak? Meninggalnya saja membuat heboh dunia, iya kan? Tapi kira-kira sekarang kayak apa tuh jasadnya kira-kira? Tinggal tulang belulang. Pernah ditemukan permaisurinya Raja Namrud. Matinya itu ternyata bu, semua perhiasannya dibawa, bajunya emas intan permata, kalungnya, gelangnya, kayak sampai susah nekuk tangannya itu, gelang semua. Itu kalau ditotal entah berapa miliar itu emas semuanya. Setelah kemudian beribu-ribu tahun ditemukan, tinggal tengkorak, emasnya masih utuh, tapi badannya sudah nggak kelihatan. Wajahnya tinggal tulang belulang. Padahal dulu kira-kira cantik apa enggak? Permaisuri, masuk enggak cantik. Semua selesai. Makanya apa? Akan habis semua jasad manusia, kecuali orang-orang yang Allah spesialkan jasadnya akan utuh. Tapi pada umumnya jasad manusia setelah mati akan dimakan cacing tanah, lama-lama habis. Kecuali satu, apa bu kemarin? Tulang ekor, ajbud zanab. Ibu punya nggak tulang ekor? Pernah lihat? Nanti lihat di Google bu, ketik tulang ekor, ada itu gambarnya. Jadi di ujung pantat paling bawah sana itu ada bentuknya kecil sekali, itu kayak apa ya? Kayak begitulah, nanti dilihat ya. Itu yang nggak akan pernah habis, itu ditelan masa. Adapun pipi yang setiap hari dirawat pakai Fair and Lovely, rambut yang setiap hari pakai Green Badge, mata yang selalu dipasang apa itu namanya, bulu mata apa? Itulah pokoknya. Itu semua akan hancur semua, masya Allah. Makanya kalau orang ingat ini semuanya akan hancur, binasa, dia nggak akan sempat untuk menyombongkan diri, ya, akan berakhir semua. Dulu itu ada bu ya, artis, masya Allah, terkenal di mana-mana. Saya nggak sebut namanya lah, takut nambah dosa. Kalau goyang-goyang kemana-mana, terkenal dengan apa bu? Seksinya. Penyanyi dangdut, semua orang mengidolakan. Mati sekarang sudah nggak tersebut lagi namanya, tapi gambarnya masih ada, ditonton di YouTube, ditonton di TV, ditonton di Instagram, masih banyak itu. Dulu seakan-akan paling cantik di dunia, tapi semuanya ternyata sudah selesai. Mendingan ibu-ibu walaupun nggak terkenal, yang penting solihah di rumah, taat sama suaminya, nggak disebut di dunia tapi mulia di mana? Di akhirat. Insya Allah. Semuanya pakai cadar nih kan, karena corona ya. Ada hikmahnya bu. Jadi sekarang dipaksa sama Allah. Dulu katanya yang pakai cadar radikal katanya. Sekarang yang nggak pakai cadar malah dia apa? Dipaksa.
sama yang maksa polisi malah didenda, nggak pakai masker denda berapa? 100.000. Itulah kalau Allah berkehendak. Dulu orang mengatakannya cadar, awas, cadar radikal, awas. Sekarang yang bilang begitu dipaksa pakai cadar semua. Nggak cuma perempuannya, laki-lakinya mau nggak mau ya, masya Allah. Jadi Allah itu kalau sudah punya kehendak, masya Allah, kekuatan sebesar apapun tidak bisa apa? Menahan kehendak Allah. Nih, makanya yang meragukan bahwa ada kematian, ada kehidupan setelah kematian, coba kata Allah, afara'aitum ma tumnun, ayat 58-59. Maka coba perhatikan, terangkan tentang nutfah air mani yang kalian pancarkan. Jadi kalau amna, yumni itu memancarkan air mani. Makanya kalau di sini yang dipakai kata-kata apa? Tumnun. Karena proses penciptaan manusia itu kan dari air mani yang memancar. Kalau yang nggak mancar itu nggak bisa jadi manusia. Kayak misalnya apa, Bu? Orang keluar mani tapi gara-gara mimpi, itu nggak akan bisa menghasilkan apa? Manusia. Tapi melalui proses tumnun yang memancar. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamukah, kaliankah wahai manusia yang menciptakannya atau kami yang menciptakan itu? Kayaknya ciptaan kami, Pak Ustaz. Nyatanya kalau sudah menikah jadinya punya anak. Itu kan cuman sekedar apa? Kalau kata Ustaz Somad itu cuman urun flash disk. Tahu flash disk, Bu? Yang membuat dan merawat janin siapa di dalam? Siapa? Yang menentukan jenis kelaminnya siapa? Yang menjaganya terus aman sehat siapa? Coba ibunya makan pete, anaknya bau pete enggak? Enggak kan? Ibunya makan sambal, anaknya mencret tidak? Tidak. Yang menjaga siapa? Allah. Makanya ini Allah yang menjaga, Allah yang menentukan rupa, Allah yang menentukan jenis kelaminnya, Allah yang menentukan warna kulitnya, Allah yang menentukan rambutnya mau keriting, lurus, pirang atau hitam. Orang tua punya peran nggak di situ? Aku pengen anakku nanti rambutnya warna pirang. Mama, makan itu kalau minum dicampur cat kuning misalnya. Malah mati nanti istrinya, iya kan? Saya pengen punya anak yang kulitnya nanti kuning langsat. Mama seringlah minum kunyit. Lah kok pas lahir warnanya apa, Bu? Hitam. Jadi ternyata itu semuanya murni Allah yang berperan menjaga janin itu, menentukan jenis kelaminnya. Katanya bisa, Pak Ustadz, agar anak itu nanti laki-laki, bapaknya harus sering makan daging, ibunya makan sayur. Nanti anaknya laki-laki. Apa mesti begitu? Nyatanya banyak juga bapaknya udah usaha nih makan apa? Daging. Ibunya makan sayur, pengen punya anak laki-laki, malah nggak punya anak. Nah, artinya memang ini murni adalah Allah yang apa? Berkuasa terhadap penciptaan manusia. Manusia hanya melakukan ikhtiar yang sangat sederhana. Selanjutnya apa? Allah itu yang menentukan segalanya. Makanya banyak orang yang kayaknya bapaknya gagah jadi artis, ibunya cantik, masya Allah, kedua-duanya pinter, keluarga kaya terpandang, lama ndak punya anak. Ada nggak yang begitu? Ada. Karena memang itu murni kuasa Allah. Ada malah yang belum suami istri, cuman pacar-pacaran, cantik ya enggak, cakep ya enggak, punya anak. Ini namanya kecelakaan. Makanya ini masya Allah ya, Allah maha kuasa untuk apa? Menjaga proses penciptaan manusia dari awalnya sekedar air mani yang memancar, pas lahir menjadi bayi yang imut-imut. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Siapa yang menyangka dulu bahannya menjijikkan, Bu? Pas lahir coba satu RT pengen nyium semua. Ini maka Allah itu yang yang menjaga dan merubah bentuk dari awalnya sangat menjijikkan menjadi sangat menarik dan mempesona. Kalau Allah mampu melakukan itu, maka jangan pernah kita ragu kalau nanti Allah bisa mengembalikan manusia pada kehidupan yang kedua dalam bentuk yang lebih sempurna lagi, dalam bentuk yang lebih sempurna. Baik. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami yang telah menentukan antara kalian kematian, kapan akan mati, di mana akan mati, apa sebabnya dia mati. Jadi sudah ada dalam catatan Allah. Kita kan tidak pernah bisa ya Bu merencanakan kematian, bisa nggak? Aku pengen mati nanti kalau sudah umur 40 bisa nggak gitu? Ada Bu dulu tuh orang pengen mati, putus asa, pemasukannya sedikit, anaknya itu nakalnya, masya Allah minta ini minta itu. Akhirnya dia bilang, aku nggak kuat punya anak kayak kamu, mendingan bapak mati. Bunuh diri Bu, minum obat itu loh, semprot, yang buat semprot tanaman apa namanya? Pestisida itu. Dikira mau mati, ternyata nggak mati. Dibawa ke rumah sakit, dirawat, sudah rusak semua isi pencernaannya, termasuk alat vitalnya itu udah hancur, tapi nggak mati. Sebulan terbaring Bu di rumah sakit, akhirnya mati juga. Tapi kan lama, biayanya ngabisin biaya. Kalau mau mati aja cepat, gantung selesai kan gitu. Ini kok lah make minum pestisida, malah menghabiskan biaya, udah tersiksa. Apa untungnya coba? Nggak ada untungnya. Makanya apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan pernah kalian membunuh diri kalian. Allah saja sayang kok sama kalian. Kenapa kalian malah nggak sayang sama diri sendiri? Maka orang yang nekat bunuh diri itu dosanya kekal dalam neraka. Ini bahaya sekali, ya. Orang yang sakit aja pengen sembuh biar tetap hidup, ini udah dikasih sehat malah pengen mati. Udah mati nyusahin orang pula. Nah ini kan keterlaluan, ya. Jadi Allah yang mengatur kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu, enggak akan bisa orang mengundur atau memajukan. Makanya karena kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan, pastikan setiap detik kita ini dalam kondisi menaati Allah. Takut-takutnya pas maksiat apa? Mati. Ada nggak Bu orang pas maksiat mati? Banyak ya. Lagi judi mati, lagi joget sama biduan dangdut koplo mati. Ada kan ya? Lagi apa lagi? Minuman keras, lagi sakau mati. Ini kematian-kematian yang su'ul khotimah. Makanya Allah sudah menentukan kapan ajal itu akan datang. Gak usah kita mempercepat segala usaha Bu. Misalnya gini, orang sakit parah dibawa sampai ke Singapura misalnya, dipilih rumah sakit terbaik di dunia, dokter spesialis yang paling canggih pokoknya sudah. Tapi kalau pas datangnya ajal, bisa nggak mereka menahan roh keluar? Nggak bisa. Tetap saja dia akan mati. Sebaliknya kalau Allah tidak berkehendak seseorang itu mati, walaupun dia misalnya ketelindes truk, ada nggak yang ketelindes truk tapi selamat?
Ada. Ternyata pas mau ngelindes dia kebetulan bannya keangkat, Bu. Jadi selamat. Ini pernah kan di video-video YouTube itu kejadian-kejadian langka. Harusnya hancur badannya. Pas mau ngenai dia ternyata truknya ini ngeloncat gitu, akhirnya selamat. Ada orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, yang jenguk pulang mati coba. Kenapa? Kecelakaan. Nah makanya masalah umur, usia ini kita nggak punya apa? Nggak punya peran. Sudahlah kita jadikan usia yang diberikan Allah ini sepenuhnya dalam ketaatan, sehingga ketika nanti misalnya Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Tapi pengennya kan umur panjang semua kan, Bu? Iya enggak? Iya kan? Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami usia yang panjang dan amal yang terbaik. Kenapa? Karena manusia terbaik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Orang terburuk itu yang panjang umurnya tapi maksiat isinya. Itu. Maka minta sama Allah semoga usia kita semua berkah, diberikan panjang umur dan banyak kebaikan yang bisa kita tinggalkan di dunia ini. Apakah yang mati hanya penghuni bumi? Tidak. Penghuni langit pun mati, Bu. Siapa itu? Malaikat. Malaikat pun pada saatnya akan mati. Ya. Fa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Surat Az-Zumar. Apabila sangkakala nanti ditiup, maka matilah semua penduduk bumi dan penduduk langit, semua mati. Termasuk yang niup sangkakala pun mati nanti. Malaikat siapa? Israfil akan dimatikan juga oleh Allah. Ya, baik. Itu ada lagunya itu ya, Bu. Lagunya dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati. Hafal tidak? Nah, jadi semua akan mati pada akhirnya, sehingga apa? Jangan kita menyombongkan diri seakan-akan tidak akan pernah mati. Fir'aun yang segagah itu saja mati kok. Ya. Ada orang sedang ngopi-ngopi mati, ada nggak, Bu? Ada. Lagi olahraga mati, ada. Lagi naik sepeda tahu-tahu mati. Pas kemarin di Monas itu ya, lagi sepedaan niatnya olahraga biar panjang umur kan, malah mati. Nah, ada nggak yang sedang main game mati? Dulu di Surabaya apa di mana itu mahasiswa baru keterima, Bu, fakultas kedokteran, tapi hobinya main game. Gamenya masih hidup, orangnya udah mati. Nah ini Masya Allah ya, sedang masak mati ada nggak? Pada takut ini jawabnya. Yo masak itu kan lagi berbuat taat kan ya, Bu ya. Daripada pas matinya nonton drama Korea, mendingan mati pas masak buat suami, ya enggak? Tapi Pak Ustadz pengennya pas mati itu lagi ngaji. Lagi ngaji. Jangan hari inilah ya. Ada nggak orang lagi ngaji mati, Bu? Banyak. Ngisi pengajian mati? Jarang tapi, Bu. Semoga semuanya panjang umur, amin. Nah, lagi sholat mati ada. Dulu ada orang lagi sholat sujud, Bu, nggak bangun-bangun. Ternyata apa? Dipanggil Allah lagi sujud. Posisi di mana paling dekatnya seorang hamba dengan Allah, langsung dipanggil sama Allah. Masya Allah, mulia sekali kematian yang semacam itu. Ada orang zina mati, Bu. Masya Allah. Dulu pernah kan orang zina masuk di koran, lagi zina happy mati. Masya Allah, ini kematian yang su'ul khatimah. Baik. Selanjutnya
Apakah mungkin kita bisa memanjangkan umur, Bu? Kan ada hadis katanya man sarrahu ayyub satalahu fi atharihi. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ya kan? Man sarrahu ayyung sa'alahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka apa? Falyasil rahimah. Hendaknya menyambung tali silaturahim. Oh Pak Ustadz, berarti bisa dong aku menambah usia biar tambah panjang dengan silaturahim. Nah, kita lihat pemahaman ini bagaimana ulama menjelaskan. Jadi maksudnya silaturahim ini menambah umur ada dua pengertian, Bu. Yang pertama, bisa jadi memang takdir yang dibawa malaikat itu usia dia misalnya 30 tahun. Tapi karena dia rajin silaturahim, usianya dipanjangkan menjadi 50 tahun. Tapi yang dibawa malaikat itu bukannya di Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat turun itu membawa ada namanya takdir tahunan, ada takdir bulanan, takdir harian. Tapi yang di Lauhil Mahfuz mah nggak akan pernah bisa dirubah. Ya, jadi malaikat membawa takdir. Ini kalau orangnya pilih A hasilnya C, kalau dia pilih B hasilnya D gitu. Ternyata orang itu pilih D, silaturahim, maka mendapat usia panjang menjadi 50 tahun. Kalau dia nggak silaturahim, mungkin hasilnya apa? C, usianya cuma 30. Jadi memang bisa jadi usia kita dipanjangkan, tapi maksudnya adalah usia yang tertulis dalam takdir yang dibawa malaikat kepada kita. Atau pendapat yang kedua, usia itu tidak tambah panjang, cuman menjadi berkah, banyak kebaikan yang bisa kita berikan untuk masyarakat sehingga kita di hadapan Allah semakin mulia. Ini juga bisa. Maka sambunglah tali silaturahim. Gak ada ruginya kan Bu silaturahim ya? Yang ada malah banyak untungnya. Silaturahim, assalamualaikum, apa kabar? Pulang-pulang bawa apa? Bawa makanan. Padahal pulang datang-datang tangan kosong. Pulang-pulang bawa durian, ya kan? Makanya ini silaturahim. Masih ingat dulu zaman-zaman mudik Bu, Pak D, Pak Lek saya itu dari Jakarta kalau mudik bawa ke rumah bawa kongguan. Iya kan? Sowan ke kakek, ke nenek. Pas giliran mudik balik ke Jakarta, bawanya apa? Beras, ayam, pisang. Padahal pulang cuman bawa kongguan. Nah, itulah silaturahim. Contohnya begitu. Ada yang misalnya apa, orang tidak pernah mau kemana-mana, gimana dia bisa dapat kerja? Tapi kalau dia punya kenalan sana, kenalan sini, relasi sana, relasi sini, rezekinya kira-kira tambah lapang apa tidak? Tambah lapang, banyak tawaran, kerja di tempatku aja sini. Wah, ikut aku aja sini. Ayo kita buat perusahaan sendiri. Lah banyak sekali Bu peluang-peluang, itu berkah apa? Silaturahim. Makanya beda sekali. Dilakukan penelitian Bu di Amerika. Saya pernah dengar ceramah salah seorang guru kami di Jakarta. Katanya beliau apa? Pernah diadakan penelitian di Amerika antara orang yang ahli silaturahim dan orang yang di rumah aja. Apa namanya? Pokoknya di rumah aja dah, nggak kemana-mana, lockdown. Itu secara usia rata-rata orang yang suka bergerak silaturahim ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, usianya lebih panjang. Tapi yang di rumah aja nggak kemana-mana, itu usianya lebih pendek. Dan biaya kesehatannya lebih sedikit orang yang sering apa? Keluar silaturahim. Kalau yang di rumah aja itu sering sakit. Udah sering sakit, ngabisin pulsa ya kan, nonton drama terus. Nah, rumah sakit bolak-balik. Tapi kalau dia rajin silaturahim sana, silaturahim sini, dia bergerak, sehat,
badannya apa? Darahnya terus alirannya itu lancar. Belum lagi dapat hadiah dari saudara-saudaranya saat dia silaturahim, happy. Jadi orang itu kan madaniyun bitoba. Orang itu memang asalnya Allah ciptakan itu untuk bergaul. Bayangkan kalau ibu seminggu aja di rumah aja, stres enggak? Kayak sekarang aja udah kelihatan stresnya ini. Lockdown berapa bulan kita lockdown ini? 5 bulan. Tapi kan ini mending masih bisa nih datang ke sini. Kalau yang di rumah aja sumpek tidak. Nah, makanya dengan silaturahim ketemu orang itu beban-beban itu akan hilang. Ada tempat kita untuk apa, Bu? Curhat ya. Cerita, ketawa. Ketawa itu kadang-kadang bisa menghilangkan apa? Stres, tekanan jiwa, ya. Alhamdulillah makanya punya komunitas nih ibu-ibu. Bisa saling ketemu, silaturahim, bagi cerita, saling curhat, ngasih solusi. Ini kan luar biasa ini. Ya. Maka dengan silaturahim Allah berikan insya Allah usia lebih panjang, lebih berkah. Baik, selanjutnya ayat ke-60. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan sekali-kali kami tidak akan pernah dikalahkan. Maksudnya apa? Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, dan sekali-kali kami tidak akan mungkin dikalahkan dalam menentukan kematian seseorang. Jadi nggak bisa, misalnya aku pengen hidup lama, minum pil sambung nyawa, bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Ada yang mau hidup 1000 tahun, misalnya akhirnya mencari tanaman awet muda. Pas nyari tanaman awet muda di pucuk gunung Himalaya, dimakan ular anaconda, malah mati. Makanya ini masalah usia dan umur ini Allah yang memutuskan dan menentukan. Kalau sudah ditetapkan ajal, manusia nggak akan bisa menolak, nggak akan bisa mengundur. Walaupun misalnya yang berkumpul untuk menyelamatkannya adalah para dokter-dokter profesional. Tapi juga kalau belum saatnya mati, walaupun bunuh diri, ya nggak akan mati. Kalau orang bunuh diri, Bu, boleh nggak disalatkan matinya? Itu kan dia dosa besar sekali, Bu. Boleh nggak disalatkan? Wih, bunuh diri. Nah, kalau dia muslim tetap disalatkan, Bu. Walaupun sebenarnya ketika dia menekat bunuh diri itu imannya udah hilang. Kenapa? Karena dia nggak yakin kepada Allah. Imannya hilang. Akhirnya apa? Memutuskan bunuh. Tapi kita dahulukan husnudzon, berbaik sangka. Oh, barangkali tadi ketika dia nendang meja sehingga tubuhnya keiket, sebelum sekarat dia sempat nyesel barangkali gitu. Wih, ternyata sakit. Udah astagfirullah. Lah baru kemudian sekarat, Bu. Sebelum mati sempat astagfirullah, barangkali kita husnudzon begitu. Ya. Makanya walaupun dia matinya bunuh diri, kita tetap mensalatkan kalau dia mati. Kalau nggak mati gimana, Pak Ustadz? Ya nggak usah disalatkan kalau nggak mati. Suruh sholat lagi, ya. Tapi sekali lagi ini dosa besar banget, ya. Orang kok ada mati bunuh diri, Bu, dengan cara naik ke apartemen, loncat, kepalanya pecah. Nanti di neraka siksaannya begitu. Tiap hari kerjaannya apa? Naik ke tempat yang tinggi, loncat, kepalanya pecah, balikin lagi, naik lagi, loncat, kepalanya pecah, balikin lagi, naik lagi, loncat, pecah, terus begitu, nggak ada akhirnya. Ya, masya Allah, sakitnya di mana itu? Di sana sini. Sakitnya di sana sini, Bu. Karena apa? Dia mendakinya itu juga penuh dengan penderitaan. Udah sampai atas,
ternyata suruh loncat lagi, Bu. Kepalanya lagi piar. Biji matanya gelundung. Oh, otaknya keluar. Ini Masya Allah. Makanya orang bunuh diri itu orang yang sudah hilang imannya kepada Allah itu. Baik. Tapi wama nahnu bimasbuqin, kalau dihubungkan dengan ayat selanjutnya ayat 61, wama nahnu bimasbuqina ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dan tidaklah kami akan dikalahkan, kehendak kami pasti terjadi. Apa? Ala an nubaddila amsalakum, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia. Atau apa? Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam rupa keadaan yang belum kalian ketahui. Jadi Allah kalau mau mengganti kita dengan makhluk yang semisal kita, mampu apa tidak? Mampu, ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, laulam tuznibu, kalaulah kalian wahai umatku tidak pernah berbuat dosa sama sekali, la zahaballahu bikum, justru Allah akan melenyapkan kalian. Jadi kalau kita tidak pernah berbuat dosa, Allah akan melenyapkan kita malah. Wala jaa biqaumin yudhnibuna wa yastaghfirunallah. Lalu Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu sesekali jatuh ke dalam dosa, tapi kemudian mereka segera beristighfar minta ampun kepadanya. Artinya apa di sini? Allah mampu menggantikan kita dengan generasi lain yang apa? Semisal dengan kita. Dan Allah itu lebih suka hambanya yang ahli istighfar daripada hamba-hambanya yang tidak pernah istighfar. Jadi bumi ini mah dari dulu ini aja, tapi penghuninya sudah gonta-ganti, ya enggak? Sebentar lagi kita nih semuanya akan hilang kayaknya nih. Tahun 2090 masih ada yang mau bertahan enggak? 2090 ini sekarang 2020, udah kelihatan nih banyak ubannya ini, mesti kalau dibuka jilbabnya ini. Kalau masih nunggu sampai 2090 kayak apa bentuknya udah nih, ya. Yang dulunya cantik tinggi langsing, 2090 tinggal kayak nenek sihir, Bu. Bungkuk apa, kukunya panjang. Aduh, susah hidupnya. Mau curhat juga nggak punya teman seangkatan, sedih, Bu, ya. Masa mau curhat sama Uyut kan nggak nyambung curhatannya. Nah, Allah mampu nih, kita nanti akan semuanya diganti dengan generasi baru. Dulu, zaman dulu yang tinggal di sini bukan kita kan? Sekarang waktunya kita. Nah, setiap generasi itu ada masanya mereka apa? Mengakhiri apa? Perannya di muka bumi. Maka Allah mampu untuk menggantikan kita dengan yang semisal kita. Dan kelak di akhirat Allah juga akan mampu menggantikan kita fisiknya dengan fisik yang lebih sempurna. Tidak apa-apa, Bu, sekarang semampai. Apa semampai? Tapi sampai semua kan ini ya. Fisiknya mungkin kalau orang Indonesia ini kan rata-rata lebih kecil, Bu, ya, kita daripada orang-orang ya Eropa, orang-orang Amerika. Hidungnya juga kita beda, Bu, ya. Mamah, ini hidung apa kutil? Kata Agim. Hidung kita nggak terlalu mancung, badannya juga kecil-kecil. Mungkin kalau secara fisik saingan kalah lah kita. Tapi
di akhirat yang menentukan itu apa? Iman. Walaupun kita sekarang biasa-biasa saja, Bu, tapi iman ini terjaga, kelak di akhirat dibangkitkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam telaga kehidupan semuanya. Yang laki-laki menjadi ganteng seperti Nabi Adam, yang laki-laki cantiknya seperti Ibunda Hawa. Tingginya berapa? 30 meter, Bu. Ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping dikira kos-kosan nanti. Jadi Nabi Adam itu tubuhnya diciptakan Allah orisinil sittina zira', 60 hasta. 60 hasta, kalau 1 hasta setengah meter berarti 30-an meter tingginya. Itu yang laki-laki. Yang perempuan ya mungkin 30 meter, kurang 3 meter lah, 27 meter. Kalau sama tingginya kan kurang elok gitu. Di surga itu harus sempurna. Makanya surga itu menjadi tempat istirahat dan tempat sempurna kebahagiaan orang-orang beriman. Di dunia mah tetap saja, Bu, ada masalah, ya kan? Tiap hari ada aja masalah, enggak? Saya lihat memang penuh masalah nih wajahnya. Wajah-wajah bermasalah. Tapi sebenarnya, Bu, ketika kita dikasih masalah sama Allah, itu tandanya Allah masih ingin menaikkan derajat kita. Kalau di akhirat udah nggak ada masalah. Kenapa? Udah tinggi semua derajatnya. Yang ada hanya happy selama-lamanya. Ada nggak orang di dunia nggak punya masalah, Bu? Ada. Siapa? Yang kalau di pinggir jalan ketawa terus tuh. Orang gila. Enak nggak? Hidup tanpa masalah enak nggak, Bu? Happy terus. Nggak punya baju tetap ketawa, ya kan? Nggak makan tetap ketawa. Pokoknya ketawa terus. Itu orang gila. Maka kalau yang masih merasa punya masalah, tandanya kita masih di dunia. Namanya dunia ya begitu, selalu ada aja masalahnya. Katanya, wah ini kayaknya orang paling bahagia, rumahnya udah besar, istrinya cantik, suaminya ganteng. Ada nggak masalahnya? Anaknya soleh, sama mertua akur, keluarga besarnya harmonis. Kira-kira pengen nggak punya keluarga begitu? Pengen nggak? Ternyata punya masalah, Bu. Apa masalahnya? Anaknya banyak tadi soleh-soleh. Masalahnya apa? Ternyata punya penyakit. Nah, masalah kan? Berarti mendingan kayak saya ya, sehat, tapi kan nggak punya duit. Tapi itulah memang, Ibu, setiap orang itu masalahnya beda. Jadi jangan ngira bahwa orang lain pasti lebih bahagia dari saya, belum tentu. Bisa jadi Ibu sebenarnya mungkin masalahnya lebih ringan daripada dia. Cuman cara menyikapinya yang berbeda. Masing-masing punya masalah. Makanya pas masih jomblo masalahnya apa, Bu? Namanya jomblo itu sering nggak punya duit. Apalagi kalau kawannya punya gebetan, dia merasa apa? Takut nggak laku. Waduh, nggak pede kemana-mana. Katanya begitu, Bu, anak zaman now. Tapi kalau udah punya pasangan, apakah kemudian masalah hilang? Tidak. Setelah punya pasangan masalahnya tambah. Apa itu? Apalagi kalau hamil, masalahnya tambah ya. Hamil, ya Allah, pengen cepet punya anak. Punya anak tambah masalah nggak? Banyak masalahnya, ya kan? Jadi nggak punya anak masalah, punya anak juga tambah masalah. Terus pilih yang mana? Nah, ini makanya sudahlah setiap masalah kita hadapi dengan penuh optimis, husnudzon sama Allah. Setiap kita punya masalah, Bu. Ada yang mungkin sekarang masalahnya ekonomi, terdampak corona.
Ada yang gajinya itu sekali turun gaji bisa hidup untuk 7 turunan. Ada nggak? Tapi masalahnya apa? Masalahnya nggak mau ibadah. Itu masalah nggak? Mending mana bu? Kaya tapi nggak suka ibadah, apa rajin ibadah tapi nggak kaya? Kalau saya milih kaya rajin ibadah. Kaya raya, rajin ibadah, rajin infak, keluarga harmonis, sehat walafiat. Ada nggak begitu? Tapi hampir nggak ada, iya kan? Pas muda makan apa saja dokter ngizinin, tapi masalahnya apa? Dompet nggak cukup, iya kan? Udah tua, uang banyak, masalahnya dokter ngelarang. Itulah bu dunia. Makanya nikmati apa yang ada bu. Hidup adalah anugerah. Yang jelas insya Allah nanti di surga semuanya sempurna. Ya, sempurna di surga. Ada nanti di akhirat orang dibangkitkan dalam kondisi tidak ada di wajahnya ini daging secuil pun. Lah kok bisa? Bisa. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Allah mampu membangkitkan seseorang dalam kondisi wajah tak berdaging. Orang yang apa kerjaannya ini? Meminta-minta, nggak punya malu. Jadi profesi ngemis. Nah, ngemis itu haram apa halal? Haram. Daripada merampok, iya daripada ngerampok. Perbandingannya jangan sama ngerampok atuh. Ngemis itu perbuatan haram. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Qubaisoh. Siapa namanya? Qubaisoh. Qubaisoh ini orang miskin. Dia datang ke Nabi berharap dikasih bantuan. Kemudian ada sedekah memang sedang di OTW dalam perjalanan buat Qubaisoh. Lalu Qubaisoh bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak kalau selama nunggu sedekah datang aku meminta-minta? Nabi langsung mengatakan, wahai Qubaisoh, meminta-minta itu hanya boleh dilakukan oleh 3 jenis manusia. Selain 3 golongan ini tidak boleh meminta-minta. Apa diantaranya siapa yang boleh meminta-minta? Pertama, orang yang memang kebutuhannya tidak tercukupi karena memikul beban berat di atas batas kemampuan. Apa misalnya bu? Misalnya orang dengan keluarga yang sangat banyak sekali, kebetulan sakitnya bareng-bareng. Atau misalnya keluarga muda baru menikah, dikaruniai anak, anaknya sakit parah, biaya untuk di rumah sakit sehari minimal 10 juta. Lah dapat uang dari mana? Namanya pasangan muda, baru lulus kuliah, baru jadi mahasiswa. Nah, orang yang semacam ini boleh meminta-minta. Tapi sekedar untuk apa bu? Sekedar untuk mencukupi, bukan terus-terusan jadi hobi. Dulu pernah ada kawan kami bu, pengantin baru, dikaruniai anak. Kebetulan pas lahir itu anaknya apa? Kondisi jantungnya itu ndak normal. Nangis, nggak bisa nangis apa gimana gitu. Harus rawat dengan intensif apa insentif. Intensif. Itu butuh dana sekian. Nggak ke cover lah itu kalau dengan biaya mandiri. Belum punya BPJS. Akhirnya dia membuat pengumuman di Facebook semacam proposal, minta agar dibantu. Boleh bu semacam itu. Kenapa? Dia memikul beban di atas kemampuan. Tapi setelah semuanya nanti tercover selesai, jangan diteruskan. Udah kadung nikmat terus-terusan. Terus malah datang kemana? Perempatan IPB setiap hari baca Yasin.
Tahu-tahu apa? Viral namanya. Ketangkep Satpol PP pas mau masuk mobil sedan. Loh ternyata pengemis kaya. Pernah Bu ya dulu ya? Orang Bogor. Itu. Nggak tahu sekarang dah nggak pernah kelihatan. Itu katanya kaya raya itu. Sawahnya banyak, rumahnya tingkat 2, istrinya pun masih meminta-minta. Kenapa? Penyakit. Meminta-minta itu penyakit. Ya. Yang kedua yang boleh meminta-minta siapa? Orang yang terkena musibah atau bencana sehingga semua hartanya habis. Kayak dulu Bu di Serang ya, pernah tsunami kan? Salah satu korban tsunami di Serang itu Bu, ada penduduk lokal yang punya usaha, rumahnya mewah. 2 miliaran Bu rumahnya, mobilnya mewah, tapi kena tsunami, kegulung semuanya, habis, nggak punya apa-apa. Nah orang semacam ini boleh apa? Meminta untuk dibantu sekedar mencukupi kebutuhannya, bukan buat balik modal. Balik modal pokoknya sebelum dapat 2 miliar aku nggak akan berhenti, ya nggak boleh ya. Atau yang ketiga Bu, yang boleh meminta-minta siapa? Orang yang memang dia itu sangat miskin. Loh bagaimana mengetahui dia itu miskin? Dengan pernyataan dari tetangganya ya. 3 orang tetangganya minimal yang memberikan pernyataan penilaian, ini orang memang miskin dan perlu dibantu. Makanya dulu ada masa-masa awal Covid itu Bu, kan ada dana dari pemerintah ya untuk bantuan kepada warga yang terdampak ya kan. Saya sangat heran itu, ada satu keluarga yang suaminya kalau tidak salah kerjanya itu nelayan apa melaut begitu ya. Keluarga yang memang ya pas-pasan banget, tapi ketika ada tawaran untuk mendapat bantuan, syaratnya apa? Syaratnya rumahnya dikasih apa sih namanya itu, stiker warga miskin gitu. Dia tidak mau. Mendingan ini buat yang lain saja yang lebih butuh. Saya alhamdulillah dengan segala keterbatasan, keluarga saya masih mampu bertahan. Dia nggak mau dibilang apa? Miskin. Karena ini izzah Bu, harga diri, kemuliaan diri. Makanya apa? Dia menolak bantuan. Pokoknya buat yang lain aja lah yang lebih butuh. Yang keterlaluan sebaliknya, kayak di Jakarta itu Bu, ada rumah yang kadang itu apa, yang tinggal hari ini itu bukan yang tertulis di data pemerintah, sudah ganti orang gitu. Udah ganti orang, udah kaya juga. Karena dalam pendataan itu warga lama yang miskin, rumah itu kena Bu, dapat. Lah kok itu tetap diterima? Bukan cuma sekali 2 kali, selama ada bantuan dia terima terus. Jadi pembicaraan di antara tetangganya, nggak tahu diri. Rumah udah kayak begitu mewahnya, kendaraan juga ada, penghasilan juga besar, ada bantuan dari pemerintah untuk warga yang terdampak, kok yang nggak dikembalikan? Nah, kalau yang sadar hatinya dikembalikan. Jangan, saya nggak perlu, buat sebelah aja tuh yang kayaknya masih butuh. Ini namanya apa? Isar, mendahulukan orang lain. Dan ini bagian dari keimanan, menjaga kehormatan diri. Maka ini tidak diperbolehkan kita menjadi apa? Pengemis. Nggak boleh jadi pengemis. Tapi sebaliknya Bu, kita yang diberikan Allah misalnya kelapangan harta, rasa sensitivitas harus lebih tajam. Melihat kondisi tetangga kita, saudara kita, jangan sampai mereka sampai meminta-minta. Kita dulu beri bantuan kepada yang membutuhkan. Makanya umat Islam ini umat yang selalu bersaudara. Kapan melihat saudaranya kelihatannya kesusahan, yang lain segera apa? Saling menguatkan.
Ada pula nanti di hari kiamat Bu, orang yang dibangkitkan di atas wajahnya, berdiri di atas muka. Sakit apa enggak? Lah siapa itu? Orang-orang kafir. Kata baginda Rasulullah, yuhsyarul kafiruna ala wujuhihim. Orang-orang kafir itu nanti berdirinya di atas muka atau di atas wajah-wajah mereka. Nah, ini makanya Allah mampu membangkitkan manusia dalam bentuk yang tidak pernah dia sangka. Kalau orang beriman, wajahnya apa? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu ada wajah-wajah yang kemudian menjadi apa? Putih berseri-seri. Ada pula wajah yang menjadi hitam kelam penuh dengan kotoran. Yang putih berseri siapa? Orang beriman. Yang kotor hitam wajah siapa? Wajah orang kafir. Jadi bukan masalah di dunia dia putih apa hitam. Walaupun di dunianya kulitnya hitam legam, dipakein bedak juga malah jadi kayak zebra. Tapi kalau hatinya ada iman, di hari kiamat wajahnya putih bersinar-sinar. Tapi walaupun di dunia ini wajahnya sudah dioperasi plastik, mengkilap, halus, cakep, cantik, tapi hatinya nggak ada iman, di hari kiamat bangkit wajahnya hitam kelam kotor dengan debu kehinaan. Inilah kondisi manusia di hari kiamat nanti. Baik, sekarang kita masuk ayat ke berapa? 63. Afara'aitum ma tahruthun. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Ibu, apa bedanya tanaman dan tumbuhan? Tanaman itu yang kita tanam. Kalau tumbuhan itu yang tumbuh sendiri. Itu kalau dalam bahasa apa? Bahasa ilmiahnya begitu ya. Dia kalau yang ditanam ini kan di sekitar masjid itu ditanam nih, itu tanaman. Tapi kalau yang tumbuh sendiri, nggak pernah dirawat, tapi kok tahu-tahu, nah itu namanya tumbuhan. Tapi intinya sebenarnya sama nggak? Ya ada samanya, ada bedanya, ya kan? Tapi di sini Allah mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan tanaman-tanaman yang kalian tanam itu? Siapa yang menumbuhkan? Ibu nanam cabai. Yang menumbuhkan cabai siapa? Allah apa ibu? Allah. Kita cuman perannya di mana? Nanem, nyiram, nyemprot. Nanem, nyiram, nyemprot. Tapi yang membesarkan tanaman itu, mengeluarkan buahnya, itu siapa? Allah. Makanya Allah kembali tanya kepada kita, afara'aitum ma tahruthun. Apakah kalian tidak memperhatikan atau coba terangkan apa yang kalian tanam itu yang numbuhin siapa? Kalian atau Allah? Jawabannya Allah. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kata Allah, kami bisa menjadikan tanaman-tanaman yang kamu tanam itu menjadi apa? Hutama. Apa hutama? Hancur kering. Hutama, kering. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian menjadi terheran-heran, terkejut. Loh, kok tiba-tiba habis semua ini, gimana ceritanya? Ada kisahnya Bu ya, di surat Al-Qalam dan surat Al-Kahfi, tentang ceritanya Ashabul Jannah, para pemilik kebun-kebun. Pemilik kebun itu ceritanya begini. Dulu orang tua mereka seorang petani yang dermawan,
Setiap kali panen mereka itu selalu memberikan jatah untuk fakir miskin. Pokoknya di hari panen itulah hari pestanya fakir miskin di kampung. Karena pasti ada bagian buat fakir miskin. Sepeninggal kedua orang tuanya yang dermawan, anak-anaknya ini meneruskan tradisi orang tuanya untuk mengelola kebun. Cuman mereka ini pelit semua, nggak mau berbagi. Akhirnya mereka merencanakan, itu tanaman kita udah saatnya dipanen, tapi untuk panen tahun ini kita nggak usah manggil fakir miskin. Nanti kita berangkat pagi-pagi buta, panen diam-diam, jangan ada yang bilang-bilang kepada fakir miskin. Apa yang terjadi? Mereka sampai di tempat tujuan, kebun-kebunnya sudah hitam terbakar, habis. Baru mereka nyadar, oh ternyata karena kami menjadi orang yang pelit, akhirnya Allah pun mengharamkan apa? Nikmat atau rezeki yang harusnya hari ini kita petik. Ternyata selama ini kebunnya melimpah dengan buah-buahan dan hasil bumi yang sangat banyak, itu karena kedermawanan kedua orang tuanya. Lah sekarang anak-anaknya pelit, maka Allah pun pelit kepada mereka. Diceritakan dalam surat Al-Qalam itu ya, bagaimana mereka akhirnya menyesal. Tapi apa gunanya sesal? Sesal pasti di akhir, ya kan Bu? Kalau di awal namanya apa? Di depan resepsionis. Menyesal itu pasti di akhir. Makanya ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Jadi semakin seseorang itu dermawan, Allah akan semakin dermawan kepadanya. Semakin orang itu pelit, Allah juga akan menahan rezeki untuknya. Maka ada dalam hadis dikatakan, satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadi penghalang datangnya rezeki untuknya. Jadi tadi anak-anak ini yang mau panen sudah merencanakan apa? Perbuatan dosa, akan menahan harta, nggak akan mengeluarkan zakat. Akhirnya Allah pun apa? Halangi rezeki yang harusnya mereka nikmati hari itu, ditahan, diharamkan dari rezeki yang harusnya menjadi bagian mereka. Makanya di antara efek dari kemaksiatan itu apa Bu? Sempitnya rezeki. Makanya kalau kita ingin rezekinya lapang, apa salah satu solusinya? Berhenti melakukan kemaksiatan dan memperbanyak istighfar. Insya Allah lapang rezekinya. Udah jam 11. Dikit lagi ya Bu. Masih betah nggak duduknya ini? Semutnya udah pada datang belum? Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kata mereka apa? Sungguh kami mendapatkan kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami memang nampaknya terhalang, tidak bisa mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini masalah tanaman ya. Jadi Allah mampu untuk menghancurkan semua hasil bumi ketika apa? Hasil panennya itu bisa dihancurkan sebelum panennya. Kalau apa? Kalau mereka mengingkari kemahakuasaan Allah. Pak Ustadz, tapi itu ada orang soleh, rajin, sholatnya bagus, sudah haji juga, rajin puasa, tapi kok panennya gagal. Nah, kalau orang mukmin diuji dengan hal semacam itu, maka itu ujian. Kita namakan sebagai ujian, bukan sebagai azab. Karena bisa jadi walaupun dia soleh, tapi datang ujian Allah untuk melihat apa? Kesabarannya, prasangka baiknya kepada Allah gitu. Bukan berarti Bu kalau orang soleh nggak pernah diuji. Bahkan kadang ujian orang soleh itu lebih berat, dalam rangka Allah ingin menaikkan derajatnya.
Makanya kita selalu yang paling penting itu husnudzon aja sama Allah, berbaik sangka sama Allah. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, Bu, itu pasti dengan itu Allah ingin apa? Memuliakan kita. Asalkan kita ridho menerimanya dengan hati yang lapang. Selanjutnya tentang masalah air ya. Baik, yang tentang air hujan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya insyaallah. Ini pembahasannya masih ada hujan, kemudian nanti api ya. Ini kok kayak film kartun Pak Ustadz, ada dewa hujan, dewa api, enggak ya. Jadi kalau dalam film kartun apa namanya itu, Bu? Yang penguasa hujan gitu, penguasa api, apa namanya? Avatar. Itu kan kalau tidak hati-hati, Bu, anak-anak kita bisa terseleweng akidahnya itu. Karena yang mempunyai api, menguasai angin siapa? Allah, bukan Avatar. Ya. Es, api, air itu Allah yang menguasai. Walaupun memang, Bu, Allah memberikan kuasa kepada malaikat nantinya untuk mengurus alam semesta ini. Allah tempatkan malaikat-malaikatnya yang bertugas. Ada malaikat gunung, ada malaikat hujan, ada malaikat angin. Tapi kalau kita minta jangan sama malaikatnya. Hai malaikat, turunkan hujan. Salah. Mintanya sama siapa? Allah. Allah akan perintahkan nanti malaikatnya untuk mengirimkan hujan. Nah, begitulah agar akidah kita lurus, tidak bercampur dengan noda-noda kesyirikan. Ini saja. Ada yang mau ditanyakan, Bu, sampai di sini? Semoga jelas ya. Ada? Enggak ada ya? Monggo, Bu. Monggo, enggak apa-apa. Itu mas sholat apanya? Asarnya? Ya. Terus akhirnya gimana pas itu? Bubar sendiri. Ya nggak apa-apa, sah. Tapi niatnya mufarokoh harusnya, Bu. Mufarokoh itu artinya apa? Ya udah terusin sendiri-sendiri aja gitu. Misahkan dari jamaah. Sah. Kalau niatnya ada mufarokoh sah. Tapi kalau niatnya makmum, ya berarti dia sholatnya apa? Harus diulang. Karena apa? Dia mendahului imam. Makanya nanti coba agar disampaikan kepada siapapun yang maju jadi imam itu harusnya megang apa? Mic. Apalagi udah jauh di belakang pula situ. Iya. Makanya Ibu kalau misalnya kira-kira pintunya ditutup nggak? Dibuka. Harusnya request dulu ke Mas Adi. Request dulu. Tolong pakai mic, ada ibu-ibu banyak gitu. Biar apa? Atau kalau nggak pakai mic suaranya yang keras. Gitu. Emang ini sering saya juga pas kesini sering lihat ibu-ibunya pada ruku. Saya pas masuk ke dalam masih pada berdiri. Nah ini gimana ini sholatnya? Makanya kalau memang ada yang berjamaah, request dulu agar dibuka. Terus sholatnya di sini lebih dekat. Ini kok jadi mundur lagi ini? Ini nggak ada lubangnya ya ini ya? Itu atasnya lubang nggak sih? Kaca semua ya. Makanya sekaligus ini buat
bapak-bapak di An-Nur. Ini biar nanti pada nonton juga. Mohon nanti kalau yang maju jadi imam kapanpun, mau sholat jahar, mau sholat nyasir, usahakan pakai mikrofon. Kenapa? Curhatan dari ibu-ibu, banyak yang sering nggak dengar suara di belakang. Atau kalau nggak pakai mikrofon, harusnya yang jadi imam yang suaranya keras, jadi takbirnya kedengaran. Udah nggak pakai mikrofon, takbirnya pelan. Lah ini masalah, malah nanti jadinya berantakan sholat makmum di belakang. Ya, jadi mohon nanti ibu kalau sholat kebetulan lagi sholat jamaah ikut di sini, bilang tolong pakai mic-nya ke salah satu jamaah aja biar disampaikan ke imam. Pakai mic atau suaranya dikeraskan. Kalau ibu cuman sedikit, di depan aja apa di belakang, di dalam tapi di belakang, ya biar apa tetap bisa mengikuti gerakan imam. Itu udah ya bu ya, cukup insya Allah kita cukupkan kajian hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalaulah ada di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan sakit, berikan ya Allah kepadanya kesembuhan yang sempurna. Kalau ada di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan kesempitan ekonomi, ya Allah lapangkan rezekinya, berkahi usahanya. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan permasalahan dalam keluarganya, ya Allah perbaiki kondisi keluarganya. Ya Allah harmoniskan keluarganya, jadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma ya Rabbana, berikan kami solusi yang terbaik dalam setiap masalah. Berikan kami selalu perasaan husnudzon, berbaik sangka dalam setiap takdir yang Engkau tentukan untuk kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.